Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di podcast Bisik, bincang-bincang bahas Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, pada episode kali ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang tentang akademik nih dan prestasi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, tapi saya nggak akan sendirian karena kali ini telah hadir di tengah-tengah kita salah satu petinggi sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, yaitu telah hadir Ibu Nurnaningsih Haria SKM MKes PhD. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Mungkin bisa sekalian disapa nih Sobat FIK yang berada di luar sana. Oke, terima kasih. Hari ini Alhamdulillah baik, cuaca baik ya, cuaca cerah, dan semoga di luaran sana teman-teman dalam keadaan sehat. Itu yang penting. Alhamdulillah dalam keadaan sehat nggih Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu, kesibukannya sebagai Wakil Dekan 1 sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu apa sih Bu? Apa ya? Sebenarnya dikatakan sibuk tuh kalau dosen karena kita memang punya kewajiban tridharma yang pertama, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, poin yang ini saja sebenarnya sudah membuat dosen-dosen kalian, jadi kalau misalnya banyak keluhan mahasiswa yang mencari dosennya susah, sebenarnya adalah poinnya kalau pengajaran kalian pasti menemukan kami di kampus, tapi bisa jadi dosennya juga mengajar di luar kampusnya. Misalnya kami juga ada beberapa program terkait dengan mengajar di overseas, mengajar di perguruan tinggi lain, dan kemudian begitu ada abdimas yaitu pengabdian masyarakat, pasti kita akan ke masyarakat, jadi dosenmu akan sering kosong. Kemudian penelitian juga sama, kita juga harus keluar dari kampus. Itu saja sebenarnya sudah banyak yang susah mencari dosen ya biasanya, masalahnya mahasiswa, betul. Nah, kalau sebagai kebetulan tahun ini itu memang amanahnya adalah sebagai Wakil Dekan 1, sedangkan di FIK itu sebenarnya kita harusnya punya 3 Wakil Dekan. Hanya saja karena memang punya kuota terkait dengan jumlah, kita masih punya 2 Wakil Dekan. Jadi selain jadi Wakil Dekan 1, saya juga menaungi bidang 3, yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, di situ lebih banyak advokasi, kemudian rapat. Jadi posisinya adalah memang sedikit jarang ada di fakultas gitu. Oke, di tengah-tengah kesibukan Ibu Nurna ini masih menyempatkan waktunya nih untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke topik atau tema utama kita nih Bu, mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai program studi apa aja sih Bu yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri. Baik, terima kasih. Jadi fakultas kita itu Fakultas Ilmu Keolahragaan memiliki 5 program studi. Yang pertama, yang paling tua adalah S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR biasanya. Kemudian yang kedua adalah S1 Ilmu Keolahragaan. Itu. Kemudian yang ketiga S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Yang paling mudah dan paling banyak karya sainsnya itu adalah S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah S2 Pendidikan Olahraga gitu. Jadi kita juga punya S2. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Di Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri terdapat 5 program studi. Tentunya dosen-dosen dan tenaga pendidik yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini telah mengusahakan berbagai hal sehingga Fakultas Ilmu Keolahragaan telah mencapai akreditasi unggul nih. Nah, mungkin langsung kita beralih ke topik atau tema utama kita ya Bu. Sebagai Wakil Dekan sekaligus sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan, bagaimana sih Bu strategi yang dilakukan oleh FIK sendiri dalam meningkatkan kualitas akademik sehingga mahasiswanya tersebut mendapatkan pendidikan yang terbaik Bu? Baik, terima kasih. Jika dikatakan bahwa bagaimana strateginya, maka strategi itu konsepnya adalah tidak serta-merta dalam satu periode. Jadi sebenarnya dari FIK berdiri 2008 itu kita sudah punya banyak sekali strategi dan juga bagaimana trik and tipsnya. Hanya saja kembali lagi bahwa di tahun ini
kita mengupayakan adalah satu, kualitas dosennya dulu Mbak. Jadi kualitas dosennya, kalau kalian melihat bahwa kita sudah memiliki profesor, yaitu Prof. Nur, ada Prof. Sugiarto, dan juga Prof. Win. Beliau masih di olahraga, dan kemudian dokter-dokter kami juga ada beberapa yang lulusan luar negeri. Jadi itu juga merupakan salah satu trik bagaimana ataupun strategi untuk mahasiswa itu jauh lebih termotivasi. Kemudian selain itu ada beberapa program mahasiswa yang memang pada dasarnya kadang mahasiswa lebih sering scrolling TikTok, kemudian Twitter ya kan, dan sekarang mungkin kita juga akan beralih ke media yang kalian sering searching, dan kita akan berbagi informasi terkait dengan scholarship terutama. Yang kedua adalah mungkin ada student exchange. Jadi posisinya adalah kita sudah banyak sekali nih student exchange di sini, dan konsep student exchange itu ada dua. Yang pertama adalah full free, jadi mahasiswa hanya membawa badan dan koper dan ikut, kemudian 2 mingguan pergi jalan-jalan, menempuh pendidikan di tempat yang lain, ataupun 3 bulan ataupun 6 bulan. Sedangkan ada lagi yang namanya co-sharing, jadi kita akan membiayai part-part yang memang bisa di SPJ-kan, dan yang lain kita akan co-sharing dengan mahasiswa, dan itu alhamdulillah sudah sangat banyak. Jadi saya berharap dari kami dekanat, dengan semua program-program yang kita usung, ya maunya adalah kami menaungi kalian untuk menjadi lebih berprestasi. Wah, sangat keren sekali nih teman-teman dari Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri. Selain mengedepankan kualitas dari dosennya, juga memfasilitasi peserta didiknya maupun dari mahasiswanya. Nah, ngomong-ngomong tadi mengenai scroll TikTok dan Twitter nih Bu, berarti kan sudah mengikuti era digital nih Bu. Mungkin bagaimana sih Bu cara Evika beradaptasi dengan perubahan teknologi dan bisa memastikan bahwa mahasiswanya ini memiliki kompetensi yang mumpuni di era sekarang ini Bu? Nah, terkait dengan teknologi sebenarnya saya akan mewakili golongan tua ya. Jadi golongan tua yang memang mungkin hanya punya WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Sedangkan kalian kan levelnya sudah level up. Nah, dengan cara yang dengan semua perubahan itu, mau tidak mau kita melibatkan mahasiswa. Jadi kami punya untuk media sendiri, kami bersyukur sekali bahwa kita didukung tim mahasiswa yang mau untuk meluangkan waktu dan juga tenaganya dengan konsep volunteer untuk membackup semua data-data ataupun informasi yang kita butuhkan untuk masuk ke TikTok ataupun Twitter, yang mana kami bisa jadi tidak semua dosen ataupun semua tenaga pendidikan itu punya. Jadi caranya adalah backup informasinya itu adalah dengan menggandeng teman-teman mahasiswa yang berkenan untuk menjadi volunteer dan juga garda terdepan kami dalam sosial media. Baik, untuk menghadapi era digital ini dari fakultas sendiri itu sudah menggandeng dari mahasiswa supaya dapat mencapai tujuan dari fakultas sendiri, nggih Bu. Mungkin boleh dong Bu diceritain sedikit mengenai prestasi akademik dan non akademik di Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri. Nah, prestasi ini kalau dibilang banyak sekali ya, sampai saya sendiri tidak tahu dengan betul, tapi sebenarnya semua prestasi kita itu terrecord di Simawa. Itu adalah sistem UM sistem yang dimiliki oleh UM untuk merecord semua prestasi mahasiswa. Nah, yang saya ingat di 2023 kita sudah pernah ada international levelnya, yaitu terkait dengan cabur gulat. Itu juga ada. Kemudian Olimpik juga kita sudah pernah, dan semua informasi itu kita tuangkan di Instagramnya Fakultas FIK. Kalau untuk tahun ini sampai pertengahan yang saya terima itu ada 18 mahasiswa yang sudah mensubmit capaiannya mereka, baik level nasional, regional, ataupun sudah internasional. Internasional itu contohnya adalah mereka menjadi presenter khususnya untuk teman-teman yang
di IKM atau kesehatan masyarakat ataupun di ilmu keolahragaan itu mereka biasanya present di international event, kemudian mungkin jadi best practice di sana. Nah, jadi kalau dibilang akademik dan non akademik itu poinnya adalah mahasiswa kita insya Allah sampai detik ini cukup imbang. Jadi kalau mau di breakdown itu adalah ilmu keolahragaan dengan kesehatan masyarakat itu sebenarnya lebih ke sains. Sedangkan kalau di olahraga itu ada 3, yaitu dari PKO, PJKR maupun PKO, PJKR dan S2 POR. Nah, poin-poin inilah yang mungkin akhirnya tersplit bahwa yang olahraga ya memang prestasinya di olahraga, sedangkan yang di sains biasanya memang prestasinya di sains, seperti itu sih. Jadi alhamdulillah internasional, nasional maupun regional kita sudah ada levelnya dan semua tercapai. Wah, keren sekali bukan teman-teman dari Fakultas Ilmu Keolahragaan sudah menyumbangkan berbagai prestasi yang ada di fakultas sendiri. Nah, mungkin berhubungan dengan prestasi nih Bu, kan Fakultas Ilmu Keolahragaan ini bernaungan di universitas yang berlatar belakangkan pendidikan. Betul. Nah, di mana fakultas sendiri itu tentunya akan ada cara sendiri untuk menangani hal yang di non akademik nih Bu. Bagaimana sih Bu dari fakultas sendiri itu untuk menangani hal non akademik ini? Menangani dalam hal yang baik ya. Menaungi jadi betulnya. Kalau menaungi dalam non akademik, kita punya yang namanya, sebenarnya ini masih akan menjadi event baru setelah nanti penerimaan maba, yaitu ada yang namanya skema. Nah, skema ini adalah ketika kalian nanti berprestasi baik akademik maupun non akademik itu semua akan terrecord dan ada transkripnya. Jadi kalian nanti pada saat lulus bukan hanya punya transkrip akademik tapi juga transkrip non akademik. Kalau untuk sekarang biasanya memang hanya sekedar sertifikat dan kita memberikan apresiasi dari sosial media kita. Dan juga saya sampai lupa, yang paling penting adalah naungan bahwa ketika kalian berprestasi non akademik maupun akademik, ketika levelnya adalah juara 1 nasional ataupun internasional, itu pasti bisa direkognisi dengan skripsi. Jadi tidak perlu lagi mengerjakan skripsi. Yang selama ini kalian menjadi momoknya mahasiswa itu adalah pengerjaan skripsi. Tapi begitu kalian punya prestasi akademik atau non akademik, untuk tahun sekarang dan tahun sebelumnya sebenarnya sudah ada rekognisi. Tapi kalau untuk tahun ini yang menjadi gebrakan baru dari UM itu adalah akan ada 2 transkrip yang akan kalian terima, transkrip akademik dan non akademik. Wah, keren sekali. Berarti selain dari transkrip akademik dan non akademik, di Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri akan diberikan apresiasi nih Bu ya melalui sosial media yang ada di fakultas. Selain itu juga mulai tahun ini ada skema nggih Bu? Ya, mungkin ada skema untuk mengapresiasi juga teman-teman mahasiswa baru nanti yang akan berkontribusi nih di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, mungkin Bu ya, menurut Ibu itu apa sih kunci utama bagi seorang mahasiswa itu untuk meraih prestasinya? Niat, ya enggak sih? Ya, benar, kan mahasiswa ya kan ya? Kamu juga mahasiswa. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah pendidikan itu bukanlah faktor penambah, tapi pendidikan itu pengkali, saya bilang. Jadi tolong jangan disamakan bahwa ketika kalian bilang bahwa nanti masuk di ini pasti akan berprestasi, tidak begitu konsepnya. Kalau kalian termasuk jadi mahasiswa yang punya niat 9 berkembang, jadi sebelum kalian kuliah, saya mau menjadi mahasiswa yang berprestasi. Jadi niat kalian sudah 9. Dibanding dengan misalnya saya compare ada yang masuk, sudahlah yang penting masuk dulu. Nah, ini berarti saya akan anggap bahwa dia motivasinya 1. Ketika pendidikan, sebaik apapun kami, sequalified apapun kami, ketika kalian mikir bahwa nanti kalau kuliah di sini berarti yang 9 ini ataupun yang 1 ini pasti akan berprestasi, ya kan? Maunya begitu. Dua-duanya akan berprestasi karena kita sudah memberikan 100%. Padahal sebenarnya begitu dia masuk di perkuliahan, yang terjadi adalah pendidikan ini mengkalikan faktor motivasi.
kami sudah punya 9 nih yang paling tinggi atau 10 katakanlah. Jadi ketika mahasiswa si A yang saya bilang tadi ini punya motivasi 9 untuk menjadi mahasiswa yang berkarya, maka ketika dia masuk ke kami, maka poinnya adalah 9 yang dia punya dikalikan 10 yang kami punya, berarti totalnya 90. Sedangkan mahasiswa yang punya satu motivasi, ketika masuk ke kami kasih 10, berarti 1 kali 10 10. Jadi kembali lagi bahwa kalau mahasiswa memang ingin berprestasi, kami punya wadahnya, kami punya SDM yang siap, kami akan membantu sebaik yang kami bisa. Makanya saya bilang bahwa pendidikan itu sebenarnya mengkalikan, bukan menambah. Itu poinnya. Jadi pertama yang harus dibetulkan ataupun yang harus dipikirkan adalah motivasi untuk masuk dulu nih apa. Apakah mau jadi mahasiswa kupu-kupu? Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang, atau mahasiswa yang begitu masuk dia bisa ngeblend dengan environmentnya, bisa ngeblend dengan dosennya, bisa ngeblend dengan semua SDM-nya, sehingga dia akan menjadi mahasiswa yang begitu lulus, oh saya sudah pernah ikut penelitian dosen, oh saya sudah pernah ikut kompetisi A, oh saya sudah ikut kompetisi B. Itu akan sangat berbeda. Jadi faktor yang paling penting menurut saya adalah motivasi dulu nih. Oke, jadi begitu teman-teman, menurut Ibu Nurna, faktor untuk menunjang mahasiswanya dapat meraih prestasi di fakultas sendiri itu merupakan motivasi awal mahasiswa tersebut masuk di fakultas nih. Sebelumnya berangkat dari motivasi, tentunya dari fakultas juga mengusahakan atau mengupayakan segalanya sehingga mahasiswa tersebut dapat mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, seperti yang sudah katakan oleh Bu Nurna tadi, bahwa berangkat dari motivasi, mahasiswanya itu tidak hanya fokus dalam nilai akademik nih Bu, tetapi juga dapat berfokus pada nilai non-akademik. Nah, mungkin dari Bu Nurna sendiri, bagaimana cara fakultas memotivasi mahasiswanya sehingga mahasiswa tersebut tetap fokus pada akademiknya, tetapi tetap mengikuti atau aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, Ibu? Oke, terima kasih. Jadi ini memang beberapa fakultas sempat mengeluhkan bahwa mahasiswa yang sangat fokus di akademik, mereka akan melupakan sisi non-akademik. Ya, betul Bu. Nah, ketika nanti dengan rekognisi itu sebenarnya salah satunya adalah cara kami untuk silahkan berkarya di yang memang kamu suka. Contohnya adalah mahasiswa kesehatan masyarakat. Seharusnya dia secara analisis dia menjadi trainer yang baik untuk analisisnya, analisis misalnya biostatistik. Tapi ternyata dia suka dengan cabur silat. Bagaimana? Silahkan berkarya di silatnya tanpa mengabaikan tugas-tugas biostatnya. Jadi silahkan kamu nanti akan begitu kamu mendapatkan juara di level yang kamu sukai, maka itu bisa direkognisi ke akademik. Jadi kita membuat bahwa akademik dan non-akademik itu karyanya punya bobot yang seimbang, itu dulu. Jadi ini yang belum banyak disosialisasikan juga, bahwa rekognisi skripsi itu bisa jadi adalah tidak hanya dari level akademiknya, tapi non-akademik. Misalnya kalian lomba, kalian dari misalnya kalian suka ataupun dari pendidikan jasmani misal, tapi ternyata kalian suka masak nih, sampai master chef misalnya, ikut acara master chef nasional dan menang juara 1, sudah bisa akan direkognisi. Jadi saya rasa itu adalah strategi-strategi kami untuk menyeimbangkan sehingga mahasiswa tidak sibuk kuliah pulang. Oke, benar sekali. Selain dari bidang akademik, mahasiswanya juga sudah terfasilitasi dari bidang non-akademik dan aktif di kegiatan kemahasiswaan nih. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih Bu. Mungkin apa pesan dan harapan dari Ibu untuk para mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di masa depan maupun calon mahasiswa baru nih Bu? Oke, berarti untuk mahasiswa lawas ya, yang posisinya adalah sudah tua, mau dia sekarang semester 2 ataupun semester
4, semester 6 ataupun semester 8, saya harapkan jangan terlalu nyaman di fakultas. Jadi semoga segera dengan semua komponen yang bisa dimanfaatkan kalian bisa lulus tepat waktu. Yang mana kurikulum kita semua di UM sudah disesuaikan bahwa kalian bisa lulus di 7 semester. Jadi kita berusaha untuk mempermudah semua poin yang menurut kalian susah sebenarnya. Dan kalaupun misalnya ada keluhan terkait dengan dosen yang mana beliau mungkin sibuk di luar, karena itu tadi saya bilang tridharma kami juga cukup banyak, maka boleh mengirimkan saran, pesan di kotak saran, atau mungkin surat kaleng, atau mungkin email kaleng, atau apapun itu boleh saya tunggu di meja untuk kita selesaikan secara kekeluargaan. Jadi poinnya adalah kita tidak mau mempersusah kalian untuk keluar dari FIK. Untuk maba, jangan takut juga di FIK bahwa semua orangnya kekar-kekar. Sebenarnya tidak juga, kita semua berproses. Tapi memang kalau di olahraga posisinya adalah ketika kalian memilih program studi lebih ke sport, maka kita punya yang namanya kompetensi secara fisik. Jadi pasti kurikulumnya adalah pasti ada olahraganya. Jadi cocok untuk kalian yang sebenarnya tidak terlalu suka menulis tapi suka berprestasi di olimpiade ataupun di lapangan. Atau kalaupun memang suka lebih ke arah sains, kita punya ada yang namanya S1 ilmu keolahragaan, yang mana lulusannya biasanya bekerjanya adalah di bidang DEX. Jadi meskipun dia olahraga tapi dia di belakang layar. Termasuk juga orang-orang menpora dan macam-macam, itu juga banyak yang dari ilmu keolahragaan. Kemudian untuk kesehatan masyarakat juga sama, kita juga banyak tidak mengadopsi kurikulum olahraga, tapi kita lebih ke kompetensi sebagai sarjana kesehatan masyarakat pada umumnya. Dan satu lagi Mbak, mungkin bisa dipertimbangkan untuk maba, kita juga punya yang namanya international class untuk public health. Jadi poinnya adalah ketika kalian memilih untuk international class, maka ada kemungkinan besar untuk banyak exposure dari internasional. Mungkin di kedepannya kita juga akan mengusahakan untuk menjadi joint degree ataupun double degree. Tapi untuk tahun ini dan setahun berikutnya kita akan fokus untuk meng-create atmosfer internasional dulu di wilayah FIK. Wah, luar biasa sekali bukan teman-teman. Nah, untuk bagi mahasiswa nih, mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang masih bingung-bingung milih fakultas nih Bu ya. Di Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri itu sudah menawarkan international class pada public health nih Bu. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung atau masih ragu bisa langsung mengunjungi website maupun media sosial dari Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri. Wah, mungkin terima kasih teman-teman yang sudah menonton serta mendengarkan podcast kali ini, dan terima kasih kepada Bu Nurna telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Nah, mungkin jangan lupa like, komen, dan subscribe pada YouTube kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FIK Care, FIK Care, FIK Care. Anda FIK, kita saudara.